Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video presentasi yang membahas tentang mengenal perpajakan di Indonesia secara umum, yaitu pajak bumi dan bangunan atau PBB. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Kholipah, nomor NIM 112210446, kelas MA 22C16, mata kuliah perpajakan dengan dosen Bu Widya Stuti. Video ini dibuat sebagai syarat pengumpulan ulangan tengah semester. Yang akan kita pelajari di sini ada pengertian pajak PBB, dasar hukum PBB, objek pajak PBB, tata cara pembayaran PBB, contoh perhitungan PBB, manfaat PBB, tantangan pembayaran PBB, kesimpulan serta studi kasus. Pengertian pajak secara umum ialah kontribusi wajib individu atau perusahaan wajib pajak yang diwajibkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran atau belanja negara yang meliputi pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan kepentingan umum lainnya. Sedangkan pengertian pajak PBB ialah pajak yang dikenakan atas tanah dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau digunakan oleh orang pribadi atau badan. PBB merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan daerah. Dasar hukum PBB yang pertama ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Objek pajak PBB yang pertama ada tanah, meliputi seluruh wilayah tanah yang digunakan untuk berbagai keperluan. Yang kedua ada bangunan, termasuk rumah tinggal, gedung perkantoran, pabrik, dan bangunan lainnya. Dan yang terakhir, objek pajak tidak termasuk tanah yang tidak terdaftar atau yang tidak memiliki sertifikat. Ciri-ciri pajak. Yang pertama, penerbitan SPPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB oleh perusahaan daerah. Yang kedua, pembayaran PBB dapat dilakukan melalui bank atau kantor pos yang ditunjuk. Yang ketiga, pembayaran dapat dilakukan secara langsung atau melalui e-billing untuk transaksi online. Yang keempat, setelah pembayaran, wajib pajak akan menerima bukti pembayaran dilakukan setiap tahun pada waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Contoh perhitungan PBB misalnya, nilai jual objek pajak atau NJOP senilai 1 miliar rupiah, tarif pajak senilai 0,5%. PBB yang harus dibayar adalah NJOP dikali tarif pajak, yaitu 1 miliar dikali 0,5%, maka pajak yang akan dibayarkan senilai 5 juta rupiah. Manfaat PBB yang pertama sumber pendapatan daerah. PBB membantu mendanai pembangunan daerah. Yang kedua meningkatkan kualitas infrastruktur, dana yang diterima digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur lokal. Yang ketiga menyediakan fasilitas publik. PBB digunakan untuk memperbaiki fasilitas publik seperti jalan, penerangan, dan taman. Tantangan dalam pembayaran PBB yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar PBB. Yang kedua, pembayaran yang tidak tepat waktu menyebabkan denda dan bunga. Yang ketiga, banyaknya tanah yang belum terdaftar dengan jelas. Dan yang keempat, kendala administratif dalam penerbitan SPPT. Kesimpulan, PBB adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan. Yang kedua, pembayaran PBB harus dilakukan tepat waktu untuk menghindari denda dan bunga. Dan yang terakhir, PBB berperan penting dalam pembangunan daerah dan penyediaan fasilitas publik. Di sini saya akan membawakan sebuah studi kasus dalam perihal PBB. Studi kasus nyata, kasus PBB untuk tanah dan bangunan di kawasan perumahan elit. Latar belakang kasus, pada tahun 2022, Ibu Sari yang merupakan pemilik rumah di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menerima tagihan pajak bumi dan bangunan untuk properti yang dimilikinya. Ibu Sari membeli rumah tersebut pada tahun 2015 dengan nilai pasar yang relatif stabil pada tahun itu.
Namun, setelah beberapa tahun, kawasan tempat tinggalnya mengalami perkembangan pesat yang menyebabkan kenaikan signifikan pada nilai jual properti. Pada tahun 2022, ketika menerima tagihan PBB, Ibu Sari merasa terkejut karena jumlah yang harus dibayarkan jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Rincian properti Ibu Sari, yang pertama luas tanah sebesar 500 meter persegi, luas bangunan 300 meter persegi, nilai jual objek atau NJOP tanah sebesar 4M, nilai jual objek pajak bangunan sebesar 3.500.000.000 rupiah dan tarif PBB 0,5%. Jawaban untuk studi kasus di atas ialah pada tahun 2022, Ibu Sari melakukan perhitungan ulang berdasarkan NJOP baru yang tercatat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atau SPPT. Perhitungan PBB adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung total NJOP. NJOP tanah sebesar 4 miliar rupiah, NJOP bangunan sebesar 3.500.000.000 rupiah. Total NJOP sama dengan 4M dikali 3.500.000.000 rupiah sama dengan 7.500.000.000 rupiah. Yang kedua, menghitung PBB terhutang. PBB yang terhutang dihitung dengan mengalihkan total NJOP dengan tarif pajak yang berlaku. PBB terhutang sama dengan total NJOP dikali tarif PBB. PBB terhutang sama dengan 7.500.000.000 rupiah dikali 0,5%, maka hasilnya 37.500.000 rupiah. Ringkasan dari studi kasus PBB, penyebab kenaikan PBB yang pertama kenaikan nilai properti, yang kedua peningkatan infrastruktur, pembayaran dan protes. Ibu Sari harus membayar 37.500.000 rupiah untuk PBB di tahun 2022. Ia membayar menggunakan e-billing dan menerima STTS sebagai bukti pembayaran. Dan yang terakhir, Ibu Sari dan warga lain merasa keberatan karena kenaikan PBB yang tidak sebanding dengan pendapatan mereka. Cukup sekian presentasi yang baru saja saya bawakan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.